Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampurasun rampes, moga rahayu sabung dumadi. Apa kabar semuanya? Semoga pada sehat sejahtera, cukup sandang dan pangan. Yang sakit semoga lekas sembuh, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini adalah edisi khusus yang dadakan, tidak pernah dipersiapkan sebelumnya. Hanya saja tiba-tiba saya menimbang bahwa hal ini perlu diutarakan karena merupakan suatu fondasi. Anggap saja sebagai dasar yang cukup penting menurut saya. Entah menurut orang lain. Mohon maaf kepada Baraya. Saya akan bacakan dulu kisah sebagai pengantar. Masih dalam lingkup kerabat Ki Juru Carita. Hal yang perlu disamarkan akan disamarkan. Berikut ini kisahnya. Anggota keluarga dari pihak Mbah Buyut ada yang meninggal. Sebut saja Bapak Fulan. Dan Mbah Buyut sebut saja sebagai Abah Sepuh. Sesuai adat tradisi maka jenazah diurus, dikafani, disolatkan jenazah, dimakamkan, ditahlilkan selama 7 malam, serta dihatamkan Al-Quran untuk bekal pahala Bapak Fulan. Sebenarnya ada masalah dalam hal ini. Semula keluarga akan mempercayakan pengajian Al-Quran pada Bapak Ustadz setempat, tapi kemudian datang tim dari kampung seberang, yang memaksa menawarkan jasanya, untuk pengajian hataman ini. Berhubung penampilan mereka sangat meyakinkan, dengan brewok, jubah putih, serta bersorban rapi, maka diserahkan kepada tim itu. Setelah selesai malam ketujuh, maka tim ngaji menagih uang jasa mereka. Mereka menghadap Abah Sepuh. Keluarga ada yang datang bersama mereka. Semuanya total 1 juta rupiah untuk ongkos ngaji. Bah, kata keluarga. Uang 1 juta ketika tahun 80-an adalah jumlah yang cukup besar. Terlebih lagi keluarga ini tidak terbilang kaya. Abah menjawab dengan nada suara mulai naik. Tentu saja semua akan kita bayar, sesuai permintaan Bapak Ustadz. Masalahnya adalah kami tidak mendengar suara Ustadz ketika baca Quran. Sepi saja tidak ada suara. Kemudian Quran dikebet. Lanjut sampai selesai satu Al-Quran. Kami membaca dalam hati. Bah, kata Ustadz itu. Bapak Ustadz, walaupun saya tidak bisa baca Quran, cuma komat kamit sambil bolak-balik halaman Quran mah kami pun bisa. Justru oleh karena itulah kami gunakan jasa Bapak Ustadz. Boleh baca lembaran Quran, atau dihafal Al-Qurannya. Yang penting dibaca bersuara, terdengar. Lebih baik lagi bacaannya sesuai tata cara yang benar. Merdu pula. Bapak Ustadz terdiam. Semua diam. Karena itu, saya tidak akan bayar 1 juta. Sudahlah, saya bayar 500 ribu saja. Begitulah ceritanya. Sudah tadi dibicarakan di awal dalam pembukaan, masalah pengajian dan masalah suara. Ini topik yang pokok. Mari kita ringkaskan saja. Anggap saja suatu komputer atau sistem operasi. Ada perangkat keras, ada perangkat lunaknya, ada softwarenya. Ada yang cocok dengan Windows misalnya, ada yang cocok dengan Linux, ada yang cocok dengan IGOS. Kadang-kadang kita paksakan dalam sistem Windows, kita pasang instalasi untuk menampung sistem Linux. Ini kadang-kadang error. Yang untuk Windows saja, yang untuk operasi sistem Apple saja. Yang Linux saja itu lebih aman terhadap perangkat kerasnya. Ibaratnya lagi misalnya dalam beternak, ternak ayam saja. Jangan kita masukkan piara domba dalam kandang ayam. Nanti telur ayam bisa keinjak oleh domba.
domba-domba saja, ayam-ayam saja, itu dalam kandang yang berbeda tentunya. Ini sebagai contohnya ya. Ketika tadi misalnya dalam pengajian Al-Quran hataman untuk dikirim ke yang meninggal digunakan orang lain, itu untuk yang lainnya gunakan ustadz lokal, itu malah tidak imbang. Kalau semuanya paket ustadz lokal seperti dalam cerita di semula, mungkin tidak akan ada bentrokan. Begitu pula dengan pola zikir, ini saya utarakan ya, pola zikir juga demikian. Bagaimana hardware itu ya perangkat keras kita, badan kita, kelahiran kita, keturunan kita diantaranya mungkin. Perangkat lunaknya adalah ilmu pengetahuan, mungkin amalan-amalan dan sebagainya. Ini harus seimbang, jangan tumpang tindih, nanti ada peperangan dalam diri, kacau juga nantinya. Dah, sekian dulu ya, nanti kita sambung lagi sekarang ke materi inti pokok. Untuk keserasian antara perangkat keras dan perangkat lunak, antara badan diri kita dengan pengetahuan ageman. Ada sebuah pengetahuan khusus yang barangkali berguna bagi para baria, terutama untuk pemula ya. Untuk pemuda-pemuda kita Nonoman Kasundan, mudah-mudahan ini berguna. Intinya masalah pakam dasar untuk puji, untuk kirim Fatihah atau Hadaroh ya. Nomor 1 ini saya utarakan dulu jalurnya dari saya dapat secara fisik dari para keluarga saya secara fisiknya, tapi dengan perjuangan yang cukup lama. Baru pada usia 25 tahun saya berhasil mengetahuinya dari saudara-saudara saya. Perjuangannya cukup lama dan cukup jauh saya menempuhnya. Ke pelosok-pelosok, sampai ke Banten, sampai ke Tubuh Irang, ketemunya di keluarga juga. Ini patokan dari Yang Prabu Siliwangi. Mungkin orang Karawang sudah mengetahui bahwa Yang Prabu Siliwangi pernah berguru ke Syekh Kuro di Pulau Bata. Di situ pertanyaannya. Saya lanjut lagi ya. Pertama, kaidah dasar dari Yang Prabu Siliwangi atau para keturunannya ya. Yang pertama dalam kirim hadiah, kirim hadiah ke Kanjeng Rasul adalah kejelasan nama. Nama yang jelas. Ada kalimat dari Ba'lawi misalnya. Ila hadrati Nabil Mustafa Rasulullah SAW. Ini dalam ajaran Sunda ini disalahkan atau kurang tepat. Nggak ada Nabi yang bernama Mustafa. Adapun dibaca Rasul, Rasul itu banyak, bukan cuma satu, bahkan ribuan. Jadi yang tepat mungkin secara narasi begini, ila hadrati Sayyidina Muhammad Rasul, itu udah sangat tepat. Global sekali. Kalau ila hadrati Sayyidina Muhammad Ibn Abdullah, itu malah membatasi, walaupun benar membatasi lingkup Nabi Muhammad. Karena dalam ilmu pengetahuan Kasundan diantaranya, Nabi Muhammad itu sudah ada sebelum Adam ada. Ketika langit dan bumi masih bahan, Nabi Muhammad sudah dilantik menjadi Nabi Rasul. Tidak ada binnya dalam kaul ini. Ada bin juga tidak salah, itu ketika Nabi Muhammad lahir sebagai putra dari Abdullah di Arab Saudi. Itu sebagai keturunan dari Ismail, kesananya ke Nabi Adam. Boleh juga. Tapi lebih utama, ila hadrati Sayyidina Muhammad Rasul. Itu lebih global. Bisa diikuti ya. Sebagai contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi. Summa ila Sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhu. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Bi syafaati Rasulillah sa'adillahi lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Contoh lagi, hadrati Sayyidina Qutb Rabbani
Syaikhul Qadir Jilani Quddasallahu sirrahu. Salamun kolam Ibrahim Sumil Hadrati Sanakat Barabani Syekh Ahmad Badawi. Salamun kolam Ibrahim Sumil Hadrati Sanakat Barabani Syekh Ahmad Rifai. Salamun Ibrahim Hadrati Sanakat Barabani Syekh Syarif Itla Sirban. Salamun kolam Ibrahim bisa fatih Rasulillah syu'anillahi lahamul fatihah. Tuh saudara contoh ya, coba cari sendiri perbedaannya. Yang kedua adalah kejelasan dalam membaca Al-Quran harus jelas ya. Pakai langgam, hijaz, boleh pakai langgam, pupuh boleh, kidung boleh, kinanti, Sunda, langgam Jawa boleh, langgam Cina boleh. Asalkan apa tuh tajwidnya apa ya, makhrajnya benar, itu lebih diutamakan. Ibarat barang bagus, lagu-lagu itu adalah pembungkus. Jadi untuk menghormati nilai yang ada di dalamnya, gunakan lagu-lagu yang baik, yang menarik, bukan untuk dipuji, itu untuk penghargaan kepada makna ada yang ada di dalamnya. Keduanya dalam Fatihah itu, Bismillah adalah bagian dari Al-Fatihah, sehingga harus dibaca juga. Misalnya ada yang sholat langsung ya, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ketika ditanya Bismillah yang mana, udah dibaca tapi nggak keras, itu dalam pakeman karuhun kita masih kurang bagus juga. Bismillah itu satu paket ya. Ini kita nggak membaca secara fikih, secara ilmu agama, ini mah secara ilmu keturunan karuhun, anggaplah tarekat Sundawiyah gitu ya. Begitu setelah Fatihah juga Bismillah bawa lagi kalau ada Bismillah untuk itu. Emang ada surat yang nggak pakai Bismillah, emang ada. Tapi sudah baca Al-Fatihah, kulhu misalnya, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Qul huwallahu ahad, tanya lagi Bismillah yang mana? Udah dibaca tapi dalam itu nggak sir, dibaca sir, nggak dikeraskan, itu disalahkan juga. Mungkin kurang tepat itu diantaranya ya. Jangan lupa untuk membaca Bismillah dalam sholat. Jadi secara global, bangsa yang jarang baca Bismillah, yang nggak dijohirkan itu biasanya cepat berantem, saling gontok-gontokan, banyak perangnya. Karena lupa dengan ajaran kasih sayang. Kesannya asli asuh ya. Itu udah dua. Gimana ya? Mohon maaf tidak saya buka semuanya karena sebagian itu harus secara lisan langsung. Keduanya saya tidak berkapasitas sebagai guru. Ketiganya saya tidak banyak mengetahui dan tidak bisa mengajarkan. Saya hanya membuka dua saja. Semoga berguna ya. Boleh dipakai tapi harus ada pengukuhan. Karena dulu saya mengambilnya dengan lampah. Dan napak tilas, silahkan untuk melakukan napak tilas lagi. Itunya saja. Supaya jalurnya nyambung, karena saya tidak bisa berlaku sebagai guru, sebagai mursyid. Maka para baraya harus mengambil jalur sendiri. Di Bogor boleh ke yang Prabu Siliwangi ya. Di Kebun Raya atau di Bunda Ratu Subang Larang. Boleh ke yang Balung Tunggal boleh. Kalau di Cirebon Bahabit Kusangkan atau Syekh Nurjati juga boleh. Kalau di Karawang Syekh Pulau Bata atau Masjid Agung Karawang. Kalau di Garut itu yang Prabu Kian Santang Gagak Lumayung Sunan Godog ya. Ya itu kira-kira begitu, harus ada jalur khusus yang ditempuh. Karena kami juga mengambilnya ditempuh dengan napak tilas. Tapi jangan sekarang, itu awal akhir saja. Untuk sekarang pakai dulu ya, boleh nggak apa-apa. Jangan salah kirim berfatihah tanpa namanya yang jelas. Bukan dengan emblem-emblem gelar, bukan. Tapi harus nama langsung dari Kanjeng Gusti Muhammad Rasul.
Tapi awal akhir saja, jangan sekarang-sekarang, mungkin nunggu ada ongkos atau rineh ya, negara sudah aman, sudah ganti zaman, boleh. Mungkin begitu saja ya seadanya. Wallahu a'lam bishawab. Subhana rabbika rabbil izzati yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.